Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Hamzah Durisa, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk masih beraktivitas pada hari ini, dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang telah berhasil membawa kita yang dari alam yang gelap menuju alam yang terang yang seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun tujuan dari video untuk mereview kembali seluruh materi filsafat pendidikan yang telah dipelajari, baik langsung saja. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya yaitu philo dan sophos yang berarti cinta kebijaksanaan. Dilihat dari artinya, filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Kemudian ada pun 3 poin besar dari filsafat itu. Yang pertama, ontologi adalah suatu ilmu filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling mendasar atau paling dalam dari suatu yang ada. Kemudian epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Yang terakhir yaitu aksiologi adalah istilah asal katanya itu axios yang berarti nilai. Jadi aksiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan dan sebenarnya dari ilmu pengetahuan. Kemudian masyarakat madani. Masyarakat madani ini berasal dari bahasa Inggris yaitu civil society yang berarti masyarakat sipil. Nah, istilah madani menurut Munawir sebenarnya berasal dari bahasa Arab madaniyah. Nah, kata madani ini berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Adapun ciri-ciri masyarakat madani tersebut yaitu menjunjung tinggi nilai iman, ilmu, norma-norma, dan teknologi, mempunyai peradaban yang tinggi, ruang publik yang bebas, supremasi hukum yang tinggi, keadilan sosial, dan serta partisipasi sosial. Materi filsafat sebelum abad ke-20. Nah, abad pertengahan terjadi antara abad ke-5 dan ke-14 atau berlangsung selama kurang lebih 900 tahun. Periode waktunya tepatnya terjadi antara jatuhnya Kekaisaran Romawi dan awal Renaissance. Dalam sejarah Eropa, abad pertengahan disebut abad ke-8 karena banyak yang berpendapat bahwa periode ini hanya memberikan sedikit kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya dan materi dasar-dasar pengetahuan, yaitu penalaran dan logika. Sumber pengetahuan pada dasarnya ada 2 cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, yaitu berdasarkan diri pada rasio atau disebut rasionalisme dan berdasarkan diri pada pengalaman atau empirisme. Namun terdapat cara lain, yaitu intuisi pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu, dan wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia lewat perantara nabi-nabi yang diutusnya. Kemudian aliran-aliran filsafat yaitu yang pertama kapitalisme. Cara pandang berbasis kapitalisme ini mendorong masyarakat mengakumulasikan kapital demi keuntungan pribadi. Bagaimana jika kapitalisme ini masuk ke ranah dunia pendidikan? Tentunya pemilik modal sebagai pembuat kebijakan-kebijakan yang merubah pola pikir masyarakat, sehingga pendidikan hanya diarahkan untuk mencari lapangan pekerjaan semata. Seperti yang kita tahu, paham kapitalisme ini menyatakan bahwa pemilik modal dapat melakukan semua usaha demi meraih keuntungan secara personal. Nah, jika kapitalisme masuk ke ranah pendidikan atau ke sekuler pendidikan, maka tujuan dasar dari pendidikan akan bergeser dari mencerdaskan atau memanusiakan manusia menjadi sebuah bisnis pasar. Hal ini membuat arti sekolah yang dulunya sebagai tempat pertumbuhan karakter manusia sekarang berubah fungsi sebagai tempat untuk mendapatkan ijazah semata, sehingga tradisi menyontek, plagiat, serta menyuap menjadi hal yang biasa dilakukan oleh para pelaku. Aliran sosialisme. Menurut penganut
Marxisme, terutama Friedrich Engels, model dan gagasan sosialis dapat dirunut hingga ke awal sejarah manusia dari sifat dasar manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas dan perdagangan bebas. Kemudian, aliran humanisme adalah suatu paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria segala sesuatu. Aliran aktivisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Dalam aliran ini berarti faktor lingkungan dan pendidikan tidak begitu berpengaruh terhadap perkembangan anak. Aliran empirisme, suatu aliran yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan itu, bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Idealisme aliran ini memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan juga fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Realisme aliran ini merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis, positif. Kemudian positivisme yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak segala aktivitas yang luar daripada itu. Rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Naturalisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa manusia diciptakan agar dapat belajar dan berpikir untuk kembali kepada penciptanya. Dalam hal ini, implikasi di dunia nyata bahwa proses pendidikan dilakukan dengan berafiliasi kepada prinsip ketuhanan. Individualisme merupakan pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu filsafat tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan tidak akan terlepas dari istilah humanisasi, dan seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia yang ideal dan mempunyai cita-cita yang tinggi berdasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang dianutnya. Dan demikianlah mengapa hakikat manusia sangat berhubungan erat dengan pendidikan, dan pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, karena di mana dengan adanya pendidikan maka manusia dapat berkembang dan berpikir untuk mencapai dan menghadapi masa depan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.